Hai, selamat malam sahabat keluarga, seluruh followersnya Familyverse Indonesia. Selamat hari Kamis dan jumpa lagi di Bicara, Bincang Cerdas, Relevan dan Asyik. Hari ini bareng sama aku, Alen, dan kita pada malam hari ini ngebahas tentang jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, bareng dengan Bapak Andy Darmawan. Anyway, ngomongin tentang anak muda yang sering diremehkan ya. Jangan kan judulnya ini tentang jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, mau tanya dong sama sahabat keluarga yang pada nonton malam hari ini, kalian pernah nggak sih ngerasa kalau misalnya kalian direndahkan atau diremehkan karena kalian masih muda? Ada nggak yang pernah punya pengalaman mentang-mentang gue masih muda, gue nggak dianggap gitu ya? Ada nggak sih kalian yang pernah ngalamin pengalaman yang nggak oke gitu ya? Karena mungkin dianggapnya usia kalian masih muda, terus kemudian kalian dianggap tidak capable, tidak mampu, belum cocok untuk mengemban tugas tertentu. Pernah nggak yang kayak gitu? Pernah nggak mengalami hal-hal seperti itu? Nah, makanya malam hari ini kita mau ngomong nih, share sama Pak Andy yang juga masih muda tentunya ya. Pastinya pertanyaan yang sama. Pernah nggak sih mengalami situasi yang kurang menyenangkan ketika diperhadapkan pada situasi kita masih muda dan orang-orang di sekitar kita tuh menganggap kita tidak mampu gitu ya, rendah, tahu apa sih anak kecil, masih kecil gitu ya, atau dianggap kayak masih kecil aja udah belagu, masih kecil tahu apa gitu kan, belum memakan asam garam kehidupan dan lain-lain. Nah, aku mau lihat dulu nih ya, apakah sudah ada Pak Andy. Nah, bagi sahabat keluarga, bagi teman-teman semua yang pernah punya pengalaman seperti ini, boleh dong share, komen dong di bawah, ceritain dong apa sih pengalaman yang pernah kalian rasakan. Apakah misalnya di kantor gitu kan, ya nih dianggap nggak mampu karena masih anak baru, masih muda, masih kecil gitu ya. Share ya di bawah, di komen di bawah. Nah, kalau aku sendiri banyak banget sih pernah mengalami hal-hal seperti itu. Tapi aku mau undang dulu Pak Andy Darmawan untuk join sama kita semua ya. Ini emang kalau ngomongin tentang orang Indonesia ya, orang Indonesia itu kan istilahnya banyak juga yang ngomonginnya dari segi umur nih, apa-apa dianggapnya dari segi umur. Hai Pak Andy. Malam sahabat keluarga, kabarnya hari Kamis ke berapa ini ya? Kamis kedua di bulan Januari. Di bulan Januari, tanggal 14, pas banget, Kamis kedua. Nah, aku kayaknya terlalu dekat ya, sehingga kepotong. Nah, kita hari ini mau ngebahas tentang ini Pak Andy, tentang pengalaman diremehkan lah ya istilahnya. Pernah nggak sih kita, Pak Andy, aku sama sahabat keluarga mengalami peristiwa atau situasi yang kurang menyenangkan ketika orang menganggap remeh kita, merendahkan kita karena kita lebih muda? Pak Andy sendiri gimana? Sebelum dijawab, sebelum dijawab, aku mau nanya dulu. Biasanya sahabat keluarga juga tolong ditulis ya di bawah. Biasanya hal apa sih yang paling diremehkan dari anak muda? Ayo, apa sih yang paling sering diremehkan dari anak muda? Sahabat keluarga boleh tulis di komen. Biasanya apa sih? Nah, ada satu istilah tuh, bau. Oh iya, bau kecil. Anak kecil bau kencur, belum makan asam garam kehidupan. Nah, nah kalau Pak Andy gimana? Pak Andy, kalau menurut Pak Andy, apa sih yang paling sering diremehkan dari anak-anak muda atau kaula muda lah, di antara orang-orang yang lebih tua? Ya, ngomongin soal anak muda, kalau itu kan hanya karena ya kan konteks-konteks tertentu ketika ada di lingkungan senior, meskipun ya
kita nggak muda, tapi jadi orang menganggap kita junior gitu. Nah, kan, junior itulah yang kemudian kita nggak tahu apa-apa, Pak. Misalnya kita adalah orang. Nah, jadi karena sebab itu hanya orang di usia-usia itu berada di sebuah komunitas karena kita junior, biasanya kayak begitu. Biasanya sama untuk kali kita terjun di dunia. Biasanya yang dianggap pengetahuan atau pengalaman dia dianggap, aduh kamu pasti nggak akan bisa makan aman ketika minta keputusan, bisa jadi dianggap tanya nggak akan cukup, kurangnya pengalaman. Kalau di komunitas itu dianggap remeh ya, karena mudahan atau karena senioran, kayak gitu sih. Berarti kalau ngomongin tentang muda itu juga nggak terbatas dengan usia aja, tapi lebih kayak ngomongin apa sih namanya, ngomongin tentang ada orang yang lebih senior gitu ya. Jadi even misalnya kita nggak muda-muda banget sih sebenarnya, mungkin malah sepantaran usianya, cuma karena ada yang lebih senior, misalnya masuk kantor lebih duluan ya kan, udah lebih lama di situ, jadi dianggapnya kita masih kurang pengalaman gitu kan. Nah, aku mau share nih, sebenarnya ini pengalaman yang aku yang salah sih. Jadi kemarin tuh kan aku ke dokter ya. Aku ke dokter apa namanya, karena harus berobat, terus kayak biasalah kalau misalnya kan BPJS kan harus dari fase ke-1 baru ke rumah sakit tingkat C gitu kan. Ketika nyari nih dokter spesialis syaraf di rumah sakit itu ternyata terbatas, cuma ada 2 orang, dan pas lagi ngeliat apa namanya, ngeliat aku suka nyari tuh namanya siapa gitu kan, bla bla bla, waduh ini masih muda nih, ya dokternya masih muda nih gitu kan. Jadi kayak ngerasa jangan-jangan aduh nanti gimana nih, nanti dia sembarang-sembarang apa gimana gitu kan. Ternyata pas lagi berobat, terus dia menjelaskan, dia memberikan banyak tes gitu ya untuk apa sebelum memberikan diagnosa terhadap sakitku. Itu tuh kayak wow, gila, ini ternyata ini orang pinter banget, ngomongnya ngejelasinnya juga dalam banget, dites juga benar-benar dia mau ngeluangin waktu ngetes pasiennya dari awal sampai akhir tuh tanpa takut harus kelamaan atau apa gitu ya. Jadi memang seringkali kita ngomongin tentang apa namanya usia dan pengalaman ya, kita sering banget menganggap remeh. Nah ini biasanya juga nih kalau orang ke dokter selalu nyarinya dokter yang udah agak tua, bener gak sih? Karena katanya kalau dokter yang udah agak tua pengalamannya lebih banyak, jam terbangnya lebih tinggi gitu kan. Nah banyak banget hal-hal yang membuat kita ngerasa kayak lebih menghargai orang yang berusia lebih tua atau lebih senior atau pengalamannya lebih banyak. Nah kalau menurut Pak Endi sendiri, Pak Endi pernah nggak sih ngeremehin orang lain gitu karena kondisi yang lebih muda atau karena pengalaman yang lebih sedikit dibandingin Pak Endi? Pernah lah ya, pasti ya. Dua-duanya meremehkan dan pernah diremehkan. Nah, ketika berbicara masalah kan sih cara cerdas orang, kan kita tuh cepat menilai orang berdasarkan misalnya kita tipe apa selalu cepat apa terpeleni, terus tiba-tiba semua orang yang kelihatannya santai, kemudian kita langsung ngejudge orang pasti kejadian dengan benar ya, kayaknya gue akan cocok sama dia. Nah, dari ketika kita udah punya begitu, aku sih merasa bahwa pada akhirnya pasti kerjasamanya dengan baik dari apa atau karena tipe one man show, mempercayakan kepada adalah suatu hal yang nggak mudah. Apakah ketika orang bisa melakukan dengan ekspektasi kita, salah dikit kecenderungan meremehkan, dan beberapa kali kasus ya aku lihat dan acap kali itu jatuhnya di bagian itu tuh. Jadi kayak ini kayak kerjanya tuh sesuai dengan standar kita, kayak udah banget remeh. Nah tapi sisi yang lain sendiri pernah, maksudnya merasa diremehkan oleh orang gitu ya. Misalnya ketika berada di lingkungan yang baru, misalnya ketika
pekerjaan yang baru, pernah, karena junior kayak nggak ngerti apa-apa soal SOP yang ada di kantor itu, sistem yang ada di kantor, kita dipercayai mungkin cukup penting pada momen itu, ya, sih. Kemudian beberapa senior nggak terlalu rela mempercayakan pada kita karena dianggap ini anak baru nggak mungkin. Yang pertama, terus yang kedua, anak muda sadar mengikuti emosi, jadi jangan nanti ambil keputusan sesuai dengan intinya dia, nggak dipikirnya bakal seperti apa. Momen dibuntutin, bukan cuma dibuntutin, tapi kayak benar-benar diawasin apa yang seolah-olah kita nggak diberikan kepercayaan. Nah, itu yang pernah dialami sih di dunia pekerjaan. Kalau di komunitas lain, pernah waktu di kampus dulu. Jadi tanpa innocence ya. Iya nggak sih? Orang tuh pasti kalau pertama kali ngeliat aku begini, orang mungkin agak susah marah nih, agak susah marah, cenderung begitu. Nah, satu kali pernah waktu itu, ini share waktu di kampus dulu ada pemilihan senior. Jadi senior yang membimbing adik-adik tinggal di asrama, jadi ada senior. Nah, untuk bisa menjadi senior student dipilih dan kemudian persyaratan tertentu dan harus berdasarkan dari bapak asrama. Nah, dari sekian banyak yang dicalonkan jadi senior student, dikasihlah ke bapak asrama dong. Ketika diumumin siapa calon kandidat pemilihan, namaku nggak disebut dong. Jadi semua orang tuh bingung karena ada beberapa orang yang memang pilih aku untuk jadi senior student. Mungkin mereka wah ini kalau itu enak, pintar, bisa dikadali segala macam kan. Senior student yang mungkin itu asumsi. Jadi ketika bapak asrama nggak baca itu lalu nggak ada gitu. Itu santai aja gitu. Tapi itu cukup bikin ini juga, cukup bikin meme juga loh. Walaupun aku tahu bahwa bapaknya si bapak aku takut junior tuh malah karena ada beberapa junior tinggi waktu itu. Karena itu sempat bikin aku juga merasa bahwa apa aku nggak punya kemampuan ya. Suara aku putus-putus ya, masih nggak? Nah, kalau deket nggak kayak, coba kita lanjutkan aja. Aku sih masih dengar. Dengar ya? Oke. Iya ya, kenapa ya? What's wrong with your phone? Oke. Terus kayak gitu. Jadi ketika itu terjadi sempat merasa minder sih, sempat merasa bahwa apakah aku memang nggak bisa ya? Apa aku nggak mampu? Kira-kira gitu sih. Jadi kayak apa sih namanya, jadi sugih sama diri sendiri juga ya, jadi meragukan diri sendiri juga, apakah emang benar-benar gak bisa atau gimana gitu kan. Nah, ini ada sharing nih Pak Endi nih ya, dari salah satu viewers pada malam hari ini, dari Oxfels. Kak, aku pernah 1 bulan lalu memberikan pandangan kepada orang tua soal kesehatan. Emoticonnya menangis sambil tertawa. Mungkin abis dia ngasih tahu pandangan kepada orang tua soal kesehatan, kemudian dia dibilang ini kali ya, mau apa sih gitu. Nah, ini memang banget ya, terutama apa dalam situasi pandemi seperti ini. Aku nggak ngerti ya apakah misalnya sahabat keluarga Bapak Endi juga pernah mengalami. Jadi kayak banyak banget kan beredar di WhatsApp gitu, kayak informasi-informasi kesehatan yang isinya sebenarnya belum teruji secara ilmiah. Kemudian sama para orang tua di-share ke sana sini ya kan, di grup lah, di japri lah. Terus ketika kita informasikan, mah itu apa namanya, hoax loh, Pak itu belum terbukti loh. Terus abis itu kita diomelin, kamu ini gitu bla bla bla. Kalau pernah kayak gitu, kita sepengalaman gitu ya. Jadi kadang-kadang memang istilahnya apa sih namanya, selain ngomongin tentang pengalaman dan lain-lain, even kita mungkin udah rada tua, tapi orang tua kita pasti akan tetap menganggap kita anak kecil gitu kan. Kita akan selalu menjadi anak bayinya mereka gitu kan. Nah, baru-baru ini nih Pak Endi, aku rada tergelitik.
tentang apa namanya pemilihan vaksin lah ya. Ya. Kita tahu seleb muda kita terpilih untuk di tahap pertama. Katanya sih kan dia ini kan punya banyak followers, jadi istilahnya dianggap mungkin nantinya bisa menjadi salah satu teladan lah ya buat anak muda bahwa untuk apa menerima vaksin itu nggak masalah bla 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 gitu ya. Tapi ternyata baru menerima vaksin, kemudian apa namanya dia secara gegabah melakukan apa sih ikutin pesta kalau nggak salah dan tidak menjalani protokol. Nah, kalau menurut Pak Endi nih tentang hal kayak gini nih, kadang-kadang kita sudah menganggap seseorang menjadi teladan, tapi ternyata begitu berikutnya malah jadi apa sih namanya? Oh, ternyata dia nggak sebaik yang kita kira loh. Oh, ternyata dia malah begini loh. Pernah nggak sih kayak gitu Pak Endi? Tentang menurut Situasi seperti itu pernah. Tapi memang akhirnya balik lagi ya bahwa kita perlu menyadari bahwa tidak manusia yang sempurna kan. Jadi kayak kita selalu berharap kalau manusia itu selalu dalam kondisi yang sempurna saja itu kayaknya nggak mungkin. Jadi ada kalanya orang bisa berada di bawah, termasuk mungkin karena case yang kemarin. Walaupun kita mungkin juga nggak bisa judge, oh dia begini-begini gitu, karena kita nggak tahu juga kan situasi pada saat itu seperti apa. Tapi pada dasarnya ketika diperhadapkan dengan situasi seperti itu sih, kalau saya secara pribadi ya, maksudnya berkaca dan belajar dari pengalaman pernah meremehkan orang dan pernah diremehkan gitu, lebih baik memang belajar untuk melihat lebih jauh dulu gitu, kenapa dia kok di bagian ini dia bisa seperti itu. Yang kedua, dan jangan cepat-cepat juga mengagung-agungkan orang, karena itu yang acap kali akhirnya membuat kita mudah kecewa, bener nggak? Misalnya berekspektasi terlalu tinggi sama manusia tuh jangan dah gitu, bahkan kepada orang yang terdekat dengan kita sekalipun sehebat apapun dia gitu, karena bisa jadi mungkin ada momen tertentu dia tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan cilakanya adalah kalau itu terjadi akhirnya yang timbul adalah kebencian. sorry, tadi kayaknya sinyal aku malah jadi jelek. Ya, jadi kalau Pak Endi bilang tadi kita mesti ngelihat dulu apa alasan atau konteks dibalik sesuatu, dan apalagi kalau misalnya kita ngarepin banget sama manusia ya pasti bakalan banyak banget kecewanya lah ya kan. Karena kan manusia nggak ada yang sempurna. Emangnya manusia pengen hidupnya selalu lurus-lurus aja? Pasti kadang-kadang manusia kepengen mengikuti arus gitu ya, meskipun rada-rada belok kiri kanan gitu kan. Nah, ada juga nih Pak Endi nih, kalau aku pernah lihat nih kalau ngomongin tentang ini deh, kan aku lulusan teologi nih ya. Pernah nih di salah satu gereja gitu kan, nih zaman aku baru-baru banget lulus gitu ya. Even misalnya kita ngomongin gak usah di gereja deh, di antara saudara-saudara deh. Kayak misalnya kita udah kuliah ngejauh apa lama gitu kan 5 tahun. Tapi ketika misalnya ketemu sama saudara-saudara apa keluarga besar gitu, tetap aja kita dianggap ini apa namanya anak kecil. Bahkan ketika kita misalnya ngebahas salah satu firman misalnya gitu ya, terus bagaimana mereka kadang-kadang suka comot terus main tafsirin sendiri tanpa melihat konteks, dan ketika kita informasikan sebenarnya nggak kayak gitu tahu Pak Tuo, sebenarnya nggak kayak gitu tahu Mak Tuo gitu. Jadi kita mesti lihat gini gitu. Tapi kemudian dia merasa kayak kamu baru lulus aja tahu apa gitu kan. Jadi even kita sudah mengambil misalnya salah satu pendidikan dengan apa namanya majoring atau keahlian tertentu gitu kan, dan kita dianggap tetap merasa ya masih anak kecil gitu. Nah, kalau menurut Pak Endi sendiri sebenarnya nih ya, yang patut dikatakan sebagai teladan, anak muda yang menjadi teladan, kaula muda yang menjadi teladan itu kriterianya seperti apa sih Pak? Oke, sebelum bahas itu, aku mungkin perlu menyinggung satu hal yang jauh lebih penting untuk kita pikirin sama-sama ya. Jadi sebenarnya yang lebih berbahaya itu bukan ketika orang lain meremehkan kita, tapi justru adalah ketika kita meremehkan diri kita sendiri. Justru
ketika kita merasa bahwa kita tidak cukup mampu, ketika kita merasa bahwa kita tidak cukup bisa mengerjakan sesuatu meskipun orang lain sebenarnya percaya bahwa kita mampu. Kan seringkali kayak begitu ya. Itu ekstrimnya tuh kadang kayak begini. Misalnya kita baru lulus sekolah, ada orang tiba-tiba nanyain sesuatu yang seolah-olah kita tuh tahu banget gitu. Tapi kemudian kita merasa bahwa enggak kok, saya memang nggak bisa apa-apa, saya nggak kayak dia misalnya. Dan menurutku itu jauh lebih berbahaya. Jadi sumber. Iya. Kalau orang lain yang meremehkan kita mungkin masih bisa cukup menghandle itu dengan cukup baik ketika kita bisa membuktikan kepada mereka. Tapi kalau kita yang meremehkan diri kita sendiri, itu yang berbahaya. Dan itu yang harus hati-hati kalau menurutku. Dan acap kali kan seringkali seperti itu. Nah, kalau ngomongin kriteria teladan ya, berbicara masalah teladan itu sebenarnya kalau menurutku sejauh kita giving the best dan kita tahu kita sudah giving the best, gitu ya. Bagiku itu berarti kita sudah memberikan teladan, walaupun kita nggak bisa nyenengin semua orang. Lu mau jadiin kepala lu jadi kaki, kaki lu jadi kepala, kerja mati-matian, abis-abisan, giving the best. Tapi kalau orang udah nggak suka sama kita, bagi mereka kita tetap nggak bisa jadi berkat. Jadi standar jadi teladan itu bukan penilaian orang lain. Kalau bagiku ya, standar jadi teladan itu adalah apakah kamu sudah giving the best dan kamu melakukan segala sesuatu itu dengan motivasi yang benar atau enggak. Apakah kamu melakukan segala sesuatu itu dengan kesungguhan hati atau enggak. Itu harusnya menjadi standar teladan, bukan respon orang lain. Walaupun respon orang lain pasti tetap bisa menjadi sebuah pertimbangan. Tapi masalahnya, kita berhadapan dengan kenyataan bahwa kita nggak bisa nyenangin semua orang. Itu faktanya. Gitu sih, Len. Jadi kayak istilahnya gini, standar atau apa ya namanya, standar yang bisa dikatakan sebagai seorang teladan atau enggak itu adalah dari kitanya sendiri. Apakah kita sudah melakukan atau memberikan yang terbaik dari diri kita berdasarkan tujuan ya, berdasarkan tujuan yang baik juga gitu loh. Karena memang pada dasarnya ya banyak juga sih kita ngeliat di luar sana ya, anak-anak muda yang berprestasi tapi tetap aja ada yang ngebully, ada yang nganggap itu apalah pencitraan dan lain-lain. Ya itu bener banget sih, dan itu ngingetin banget supaya kita tuh ngelihatnya tuh jadinya kayak ya ngefans sama seseorang belum tentu orang itu bisa jadi teladan. Apakah dia sudah sesuai dengan standar moral atau standar atau nilai-nilai kita yang kita anut gitu ya, dalam arti kayak kita pasti punya prinsip lah, apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang benar, apa yang salah. Jadi kalau misalnya sekadar naksir seseorang gara-gara pinter nyanyi atau apa aja sih mungkin bisa aja, tapi ngelihat apakah dia bisa menjadi seorang teladan untuk kita ikuti dan lain-lain itu based on our values, berdasarkan juga prinsip atau moral kompas kita gitu ya. Pak Endi pernah nggak ngefans sama seseorang anak muda yang menurut Pak Endi wah nih kayaknya bagus nih memberikan teladan gitu? Aku nggak pernah ngefans sama siapa-siapa sih. Nggak mungkin ya. Tapi aku mungkin jarang lah ngefans sama orang. Tapi lebih kepada aku tuh suka dengan karya biasanya kayak gitu. Biasanya ketika ada orang tertentu, yang aku suka bukan personnya ya, tapi lebih kepada karya yang dia punya. Misalnya karena dia buat lagu kata-katanya bagus dan lain sebagainya. Tapi kan tidak semua lagu aku suka misalnya lagu yang dia punya gitu. Jadi kayaknya aku nggak pernah ngefans, aku nggak pernah ngerasain seperti anak-anak muda lain yang saking ngefansnya tuh kayak harus nonton konsernya, harus ngikutin Instagramnya gitu. Kayaknya aku nggak pernah sih sampai begitu. Tapi kalau mengidolakan, aku pernah mengidolakan pembimbingku. Maksudnya pembimbing waktu aku masih remaja lah ya. Biasanya kan gitu ya, ada orang yang ngidolain gurunya ya. Aku dulu punya seorang pembimbing yang menurutku dia bukan cuma sekedar ngajarin kita, tapi dia memberikan contoh lewat hidupnya gitu. Dan ya dari dia aku belajar banyak hal sih sampai jadi aku seperti sekarang ini ya. Walaupun tidak sampai fanatik banget gitu. Jadi ketika dia melakukan kesalahan ya aku tetap melihat bahwa dia melakukan kesalahan, bukan serta-merta gelap mata. Kadang ketika kita ngefans seseorang kan yang bahaya kayak begitu. Kita tahu dia salah, tapi saking ngefansnya pokoknya bodo amat. Bagi gue dia benar gitu kan. Dan itu menjadi sesuatu hal yang membahayakan.
Dan lebih berbahaya lagi adalah ketika kita, jadi ini ekstrim dari diremehkan ya, ketika kita diidolakan orang dan kita gelap mata karena kita diidolakan, itu jauh lebih berbahaya. Bener ya sih? Jadi diremehkan berbahaya, itu diidolain dan kita lupa diri juga bahaya. Betul. Itu dua ekstrim tuh ya. Yang satu kita terlalu mengidolakan, dan yang kedua kita yang diidolakan. Tapi ya itu iya banget, kayak aku juga nggak pernah ngefans banget sama siapa gitu ya, sampai aku harus ngoleksi apa kek, atau kalau lagi apa aku ikutin apa ini aku fans sama Barack Obama. Kak Petra, kamu ngefans sama aku kayaknya. Nah, ya, nggak pernah sampai segitunya, tapi kayak aku pernah salut dan aku ngerasa kayak apa ya, berasa kayak gue bisa nggak ya kayak dia. Itu tuh ini Malala, tahu ya Malala? Ya dia kayak ya dia istilahnya di usianya yang sangat muda dia memperjuangkan hak pendidikan, bahkan dia sampai hampir mati kan dibunuh gitu ya, tapi dia tidak berhenti untuk menyuarakan tentang hak pendidikan gitu. Dan aku berpikir kayak, ih gila ya, gue pada usia kayak dia, gue lagi ngapain ya, kayaknya lagi main galasin di lapangan tuh. Tapi dia sudah mengalami banyak peristiwa gitu kan, peperangan pada usianya yang masih sangat belia, dan dia bisa melihat sesuatu yang yang mungkin banyak remaja lain gak lihat itu, atau mungkin bukan gak lihat, tapi lebih kayak ya udahlah ikut arus, istilahnya apa ya namanya, mempertahankan hidup, nggak usah banyak protes atau apa gitu kan. Nah, jadi memang apa namanya, kalau ngomongin tentang keteladanan, beda banget ya sahabat keluarga dengan sama yang namanya kalau kita ngefans sama sesuatu gitu kan, atau sama seseorang. Tadi Pak Endi sempat bilang tuh, aku inget banget Pak Endi, tahu nggak sih kayak banyak banget kalau misalnya ada artis tertentu melakukan kesalahan, terus di IG-nya dibully sama orang lain, terus tiba-tiba para fansnya langsung ngebully balik orang itu, kemudian terjadi komen perang dan lain-lain gitu kan. Wah ini kayak apa ya nyebutnya, kayak kok nih orang pada rela banget ya sampai segitunya ngebuang-buang waktu. Kadang-kadang mereka bener-bener intens loh berbalasan, saling perang gitu. Nah ini berarti udah nggak jadi teladan nih kalau misalnya kita sampai menuju hal-hal yang istilahnya merugikan kita. Merugikan dalam arti, kan kalau misal kita mengucapkan kata-kata kasar, ngata-ngatain orang, sebenarnya kita merugikan diri kita sendiri, iya nggak sih? Karena kita menguras emosi kita gitu loh. Jadi hal yang sangat penting tadi yang kayak PND bilang, bahwa standar kita tuh apa gitu. Baru kita melihat apakah orang tersebut memenuhi standar nilai kita atau tidak. Jadi nggak terlalu berharap. Kata penutup dong Pak Endi, apa sih yang bisa disampaikan supaya tadi ya dua ekstrim. Kalau kita supaya kita tidak kita bisa menghadapi ketika orang lain meremehkan kita, dan yang kedua supaya ketika orang lain menganggap kita teladan, gimana supaya kita bisa tetap menjadi teladan. Oke, kalau menurutku supaya kita nggak gampang jadi rendah diri ya, jadi minder ketika orang lain meremehkan kita. Satu hal yang perlu kita tahu, bahwa kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bangun nilai diri kita dulu. Kita harus tahu bahwa kita itu berharga. Apapun yang orang lain nilai tentang kita, kita harus tahu bahwa diri kita berharga, dan kita sudah menjadikan diri kita sendiri berharga. Kalau kita pernah ingat, kita pernah bahas tentang mengasihi diri, itu penting tuh. Supaya ketika orang lain meremehkan kita, itu tidak menghancurkan karakter kita. Terus yang kedua, ketika orang lain meremehkan kita, mungkin juga menjadi sebuah kesempatan untuk kita introspeksi. Kenapa aku diremehkan? Kalau ada hal-hal tertentu yang memang perlu di-upgrade, ya upgrade lah, belajarlah jadi orang yang mau belajar dan menerima masukan. Gitu. Terus yang ketiga, kalau seandainya memang kita diidolakan, kita pengen jadi teladan dan kita diidolakan oleh orang, jadilah idola yang baik. Jadi jadilah idola yang akhirnya menginspirasi orang lain. Tapi bukan dengan tujuan untuk cari pujian. Karena sepanjang motivasi kita cari pujian, ketika kita menjadi teladan buat orang lain, akan sampai pada satu titik kita akan mengalami kehancuran. Percayalah. Jadi yang penting jalani hidupmu dengan tulus, giving the best, lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Pujian dari orang lain,
penilaian baik dari orang lain, itu tuh kayak cuma sekedar hadiah aja buat kita, bukan menjadi sebuah target yang pengen kita dapat, bonus aja buat kita. Dan itu adalah bagian dari bonus Tuhan juga buat kita ketika kita melakukan yang terbaik. Jadi kuncinya itu aja lah. Jadi kayak pay it forward ya, kita udah menerima kebaikan, jadi kita harus meneruskan kebaikan juga buat di sekitar kita. Thank you banget Pak Endi buat sharingnya pada malam hari ini. Sama-sama. Dan minggu depan bicara ada di hari Selasa, bukan di hari Kamis. Selasa ngebahas tentang warisan ya, warisan kok aku tiba-tiba lupa, warisan rohani ya kalau nggak salah ya. Nah nanti sahabat keluarga bisa join bareng sama Pak Himawan dengan Pak Rubin Adi, akan ngebahas apa aja sih yang bisa kita tinggalkan buat generasi penerus gitu ya, warisan-warisan yang bisa kita berikan dan kita teruskan pada generasi penerus kita. Thank you so much buat semuanya yang udah stay. Jangan lupa untuk ikuti terus programnya Family First Indonesia. Thank you juga untuk yang udah komen. Kak Petra juga ada siapa nih, Mas Oxfels ya, harus tahan pembentukan. Betul banget, kita harus tahan dengan pembentukan yang gak mudah itu. Sampai jumpa di acara berikutnya. Bye bye. Bye bye.